Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Khidmat Ramadan, program spesial Ramadan dari jam 4 sampai jam 5 sore, ngobrol bareng Pak Ustadz seputar agama Islam tentunya. Dan acara ini Sahabat Rasi kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Telah hadir di studio seperti biasanya narasumber hari ini Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mana ya ini? Cece. Yang ini apa yang ini sih? Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini salah semua nih kayaknya. Yang mana ya? Yang ini kali ya, cek. Cek satu. Tuh kan, yang mana sih guys? Yang mana? Kan nggak ada yang benar. Udah 4 loh ini. Iya. Iya, aku hidupin semuanya aja Pak Budi ya. Sehatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Maya gimana? Iya, sedikit belum tuntas flu-nya. Oh gitu. Banyak kan es kayaknya. Tidak, saya kehujanan. Barusan diguyur hujan di sini tadi. Gimana Mas Pati? Mas Fatih hujan ya? Hujan juga. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Iya, tema kita hari ini aku tadi belum menulis. Hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin. Hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin. Iya, ini tentunya kaitannya dengan ibadah kita, kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan itu ya. Iya. Iya, monggo dimulai saja. Jadi, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya atas kita. Alhamdulillah sampai dengan hari yang ke-26 ya. Benar, 26 Allah masih memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang mulia ini. Kita sudah berada di penghujung akhir dari bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, sebagaimana Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan, seekor kuda pacu pada saat hendak sampai ke finish, maka ia akan mengerahkan segala tenaganya agar sampai finish lebih awal. Itu adalah seekor kuda pacu ya. Kita sebagai seorang manusia hendaknya tidak boleh kalah dengan seekor kuda. Binatang-binatang yang lainnya. Baik. Pada saat kita berada di penghujung Ramadan, mau mendekati finish, maka mari kita kerahkan seluruh energi tenaga kita untuk beribadah seoptimal mungkin sebelum Ramadan berpisah dengan kita. Ya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat beramal Rasulullah memerintahkan kita untuk memasang niat amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah pun menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Iya. Penutupnya. Mungkin di awal Ramadan dulu, sahabat Rasi, kita kurang semangat di dalam menyambutnya. Karena kurang semangat dalam menyambutnya, sehingga kita kurang optimal di dalam menjalankan amal-amal ibadah. Namun masih ada kesempatan. Mari di penghujung ini, di penutup Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan amal-amal ibadah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Jangan sampai di awal itu aras-arasan, di akhir pun juga lebih aras-arasan lagi. Seperti kemarin sempat disampaikan juga bahwa kayak misalnya kita lagi sholat gitu ya,
cuman tinggal salam aja lalu buang angin, ya tidak sah ya. Iya. Kita harus mengulang dari awal seperti itu. Nggih. Yang mudah-mudahan saja tinggal beberapa hari ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk ibadah yang maksimal ya. Nggih. Iya, monggo lanjut kembali. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini terkait dengan hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin. Hal apa yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin? Yang pertama adalah jangan meninggalkan syukur. Ya, jangan meninggalkan syukur. Bila kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka peluang untuk nikmat itu ditambah akan hilang. Sayang sekali. Okay. Atau nikmat itu bisa jadi tidak akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang nomor satu, jangan meninggalkan syukur. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idna ta'addana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum lazidanakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih, sangatlah berat. Ya, ini yang pertama. Terkait dengan bab syukur ini Mbak Maya, saya senang menyampaikan berkali-kali terkait dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah pada 3 orang Bani Israel. Ya Mbak Maya, saya yakin sering mendengar cerita ini. 3 Bani Israel yang ketiganya itu punya aib atau cacat. Yang pertama punya penyakit kusta. Yang kedua ini botak kepalanya. Dan yang ketiga ini buta penglihatan. Iya. Kemudian Allah hendak menguji ketiganya. Ya, Allah utus seorang malaikat untuk mendatangi orang yang pertama yang punya penyakit kusta. Ya. Kemudian malaikat yang menyamar sebagai manusia itu menyampaikan, "Wahai fulan, apa yang engkau inginkan dalam hidup ini?" Maka orang ini mengatakan, "Aku ingin agar aku punya kulit yang putih bersih." Ya, yang putih bersih. Kemudian malaikat ini mengusap kulit orang yang punya penyakit kusta ini. Kemudian kustanya hilang, kulitnya menjadi halus putih bersih. Itu yang diidam-idamkan wanita biasanya. Ini yang pertama. Hewan apa yang kamu inginkan? Ya, malaikat tadi mengatakan seperti itu kepada orang tadi. Yang pertama ini, saya suka unta. Kemudian malaikat ini memberikan seekor unta yang bunting. Ya, kemudian setelah itu ditinggalkan orang ini. Berikutnya malaikat yang kedua, malaikat ini datang pada orang yang kedua yang punya penyakit sakit botak kepalanya ya. Itu sakit. Itu sakit ya. Iya. Karena masih muda ya, kepalanya sudah botak ya. Dan jadi bahan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Iya. Pada saat ditanya apa yang kamu inginkan dalam hidup, maka ia mengatakan, "Aku ingin rambut yang hitam yang lebat." Ya maklum kan Mbak ya. Iya. Tidak menginginkan apa-apa. Tidak menginginkan apa-apa. Ya. Apa yang paling urgent ya. Kemudian malaikat mengusap kepalanya dan seketika itu juga kepalanya tumbuh rambut hitam mengkilat. Lebat. Ajaib. Ya, gimana apa yang kau sukai? Aku menyukai sapi. Kemudian malaikat ini memberikan seekor sapi yang bunting. Kemudian meninggalkan orang ini. Nah berikutnya
malaikat ini datang pada orang yang ketiga Orang yang dalam ketiga. kondisi yang buta. Ya, tidak bisa melihat. Ya. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Aku menginginkan bisa melihat keindahan ciptaan Allah SWT. Kemudian malaikat mengusap kedua matanya dan alhamdulillah atas izin Allah orang ini menjadi bisa melihat kembali. Bisa melihat kembali. Hewan apa yang kau sukai? Aku menyukai kambing. Maka malaikat ini memberikan seekor kambing yang bunting. Ya, beberapa tahun kemudian ditinggalkan ketiga orang itu. Orang yang pertama yang punya penyakit kusta, yang kedua yang buta, yang ketiga yang buta, itu akhirnya menjadi kaya raya. Yang punya penyakit kusta kulitnya menjadi halus, ya, cerah, putih, bersih. Pada saat diberi oleh malaikat itu seekor unta yang bunting, untanya akhirnya beranak pinak dengan jumlah yang banyak, akhirnya menjadikan ia kaya. Yang kedua pun demikian, yang buta tadi dikasih sapi yang bunting, sapinya melahirkan, beranak pinak, menjadikan orang ini kaya. Orang yang buta pun demikian, bisa melihat kembali, dikasih kambing yang bunting, kambing ini beranak pinak, menjadikan orang ini kaya. Nah kemudian setelah beberapa tahun Allah hendak menguji ketiganya dengan mengutus malaikat yang sama. Datanglah kepada tiga orang yang dulu engkau telah datangi. Malaikat ini datang pada orang yang pertama yang pura-pura punya penyakit kusta. Pura-pura? Yang punya penyakit kusta. Ya, malaikat ini ya. Ya, menyamar sebagai manusia yang punya penyakit kusta. Ya, penyakit kusta. Yang mengatakan pada orang ini, orang yang pertama tadi, wahai Bapak, sesungguhnya saya sedang punya sakit kusta dan sedang melakukan perjalanan yang jauh yang bekal saya habis. Tolong beri sesuatu dari harta yang banyak yang kau miliki untuk saya agar saya bisa melanjutkan perjalanan. Maka orang ini mengatakan, saya banyak kebutuhan, tidak mungkin saya akan memberikan itu kepadamu. Maka malaikat tadi mengatakan, sungguh dulu engkau adalah keadaannya seperti saya, kemudian Allah mengayakan kamu. Ya, maka orang itu mengatakan, yang menjadikan saya kaya bukan karena Allah, tapi yang menjadikan saya kaya adalah karena kekayaan dari bapak ibu saya, nenek moyang saya. Berbohong. Ya. Kemudian kalau kamu jujur, kalau kamu tidak jujur apa yang kamu katakan, kalau kekayaan itu karena kedua orang tuamu atau nenek moyangmu, maka Allah akan mengembalikanmu dalam kondisi semula. Dan benar, setelah malaikat itu meninggalkan orang yang pertama tadi muncul penyakit kustanya kembali, lama-kelamaan hartanya habis, menjadi miskin kembali. Sayang sekali, naudzubillah. Iya. Berikutnya malaikat datang kepada orang yang kedua, Mbak, ya. Yang buta tadi. Malaikat tadi menyamar sebagai manusia yang buta juga, ya. Untuk menyadarkan kalau dulu keadaannya seperti dirinya. Dirinya itu. Ya. Sama mengatakan, saya adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Tolong saya beri sedekah untuk saya bisa melanjutkan perjalanan. Bekal yang cukup dari hartamu yang banyak. Yang banyak itu. Ya. Saya banyak kebutuhan. Ya, tidak bisa saya sedekahkan karena kebutuhan saya banyak. Ya. Akhirnya, sungguh engkau dulu adalah seperti saya. Bukankah engkau dulu buta, kemudian Allah tumbuhkan rambut di kepalamu? Dan sungguh dulu engkau adalah orang yang miskin, kemudian Allah beri kekayaan dengan sapi yang bunting. Yang mengatakan kekayaanku itu bukan karena itu, bukan karena Allah, tapi kekayaanku adalah karena usahaku dan dari harta warisan yang diberikan orang tua kepadaku. Jika kamu dusta, tidak jujur, maka Allah akan mengembalikan kamu sebagaimana dulu. Dan benar, dikembalikan seperti yang dulu, buta kepalanya, tidak memiliki apa-apa. Akhirnya semakin miskin dan tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga yang dulu ini buta, kemudian Allah anugerahkan kepadanya bisa melihat. Pada saat ada seorang musafir yang dalam kondisi buta, kehabisan bekal, ini seorang malaikat juga yang menyamar
Saya penasaran, tapi sabar dulu. Apakah sama dengan 1 dan 2 Mbak ya? Iya, apakah sama dengan yang pertama dan kedua, berbohong dan berdusta, mengingkari? Nah, kita akan hadirkan lanjutan ceritanya nanti selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara, masih di Khidmat Ramadan. Untuk sore kali ini masih bersama Bapak Budi Setiawan. Hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan seorang mukmin. Mungkin kalau dari 2 kisah tadi, 2 ya. dua orang yang sudah disampaikan tadi, apa ya namanya, kufur nikmat atau bagaimana? Kufur, Mbak. Ya, benar. Nah, ada panggilan. Monggo, saya penasaran untuk kisah yang ketiga, apakah seperti kedua temannya? Aku boleh sebut temannya begitu ya? Iya. Atau ya seseorang yang lain? Sama-sama dari Bani Israel, Mbak ya. Okay. Untuk yang ketiga tadi, yang awalnya buta, kemudian Allah kasih melalui perantaran malaikat seekor kambing yang bunting, kemudian kambing ini beranak pinak menjadikan orang ini kaya. Didatangi oleh seorang malaikat yang menyamar sebagai seorang manusia yang buta, kehabisan bekal, pengen mendapatkan harta. Bolehkah aku minta hartamu yang banyak? Maka orang yang buta tadi mengatakan, silakan kamu ambil sesuai dengan kehendakmu, kebutuhan, sesuai dengan kebutuhanmu. Di los nih Mbak ya. Suruh ngambil ya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, cukup untuk bekal melanjutkan perjalanan. Ya, kamu dulu seperti saya, buta, kemudian Allah mengayakanmu. Benarkah Allah yang memberikan kekayaan padamu? Benar. Saya dulu tuh miskin, gak punya apa-apa, sudah itu dalam kondisi buta, gak punya harga sama sekali di hadapan manusia. Kemudian Allah memuliakan saya, termasuk saya kaya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai wujud syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan kamu ambil berapapun harta yang aku miliki, kamu ambil silahkan. Ya, kemudian malaikat itu mengatakan, sungguh Allah akan melanggengkan nikmatnya kepadamu. Ya, Allah akan tetap menjadikan kamu terang, melihat sampai engkau meninggal kelak, dan engkau akan tetap menjadi orang yang kaya. Nah, dari kisah tadi ya, 3 orang tadi, ya, hikmah yang bisa kita ambil ya sahabat Rasi adalah jangan sekali-kali kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya, dari siapapun datangnya, asalnya nikmat itu, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya semacam perantara begitu ya. Sebagai perantara saja. Allahumma ma'asbaha bin nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, sungguh nikmat-nikmat yang Engkau berikan, yang aku peroleh dari manapun, itu adalah semata-mata dari Engkau. Ya, segala puji dan syukur kepadamu. Pada saat kita membaca doa ini, maka Allah tetapkan kita sebagai hamba. Kalau kita bacanya di pagi hari, maka Allah tetapkan kita sebagai hambanya yang telah menunjukkan syukurnya sepanjang siangnya. Kalau kita membacanya sore hari, Mbak Maya dan sahabat Rasi, maka Allah telah menetapkan kita menjadi hamba yang bersyukur di sepanjang malamnya. Ini luar biasa. Jadi sahabat Rasi, yang pertama ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan syukur. Sekecil apapun nikmat itu, kita rasakan, ya kita akui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mungkin bukan hanya sekedar apa yang menjadikan kita kaya atau apa, tapi mungkin bentuk-bentuk pertolongan lain yang kadang-kadang pernah kita merasa bahwa kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi memberikan pertolongan yang saatnya tepat. Iya, pas kita butuh ada orang yang datang. Tanpa kita minta, tanpa kita undang. Tetapi mungkin kita ingat kita pernah berdoa meminta pertolongan. Nah, mungkin inilah yang disebut tangan Allah juga, begitu ya. Betul, ya betul. Dalam bentuk pertolongan. Dalam bentuk apapun itu,
perantaranya banyak Mbak ya. Bisa orang lain, bahkan bisa binatang pun bisa memberikan pertolongan pada kita. Dan mungkin saja setelah itu bahkan kita tidak pernah bertemu dengan orang tersebut lagi, bahkan hanya untuk meminta melakukan terima kasih, mengucapkan terima kasih. Allah hadirkan di saat yang tepat. Saat yang tepat. Oke. Ada yang bergabung dulu, kita coba terima. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Warno, gimana kabarnya? Iya. Ustaz. Saya kemarin itu kan, ini sebenarnya pertanyaannya kemarin, tapi ini ada lagi gitu. Kemarin itu saya kan ternyata nenek moyang kita itu yang dulu itu orang-orang seperti siapa yang dari Banten, dari Padang, dari Sulawesi Selatan itu orang-orang terkenal bahkan terkenal di dunia. Kemudian sekarang ini orang banyak terkena penyakit wahan. Ya, terus bagaimana ya? Apakah orang yang terkena penyakit wahan itu apakah bisa seperti orang-orang yang terdahulu gitu loh, maksud saya. Ini mohon penjelasan, apalagi sekarang ini kok korupsi kok, aduh ya Allah, sampai 271 T itu gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit wahan, saya baru dengar juga ini. Iya. Jadi memang Rasulullah itu menginformasikan pada kita Mbak Maya, nanti akan datang satu masa di mana umat Islam itu diperebutkan oleh umat-umat yang lain sebagaimana satu hidangan yang diperebutkan oleh orang banyak. Ya, maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Justru jumlah kalian banyak, hanya kalian seperti buih di lautan. Tahu buih untuk itu Pak? Terombang-ambing. Kenapa demikian? Karena kalian terjangkit penyakit wahan. Penyakit wahan itu cinta dunia dan takut mati. Ya, pada saat orang, ya, bedanya kondisi kita zaman sekarang dengan kondisi para sahabat adalah para sahabat itu terhadap dunia itu hanya di genggaman, tidak sampai masuk ke hati. Kalau kita kan sampai ke hati dan pikiran, ya akhirat itu hanya bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur untuk memikirkan urusan-urusan dunia. Ya, kesibukannya adalah untuk dunia dan melupakan akhirat. Ya sekarang kan kebalik. Kalau dulu itu para sahabat, dunia itu ada di genggaman tangan, akhirat di hati mereka. Sekarang kebalik. Akhirat itu di genggaman tangan, dunia itu ada di hati dan pikiran mereka. Jadi bangun tidur itu urusannya sudah urusan dunia, kesibukan dunia sampai tidur kembali. Ya. Sehingga hal seperti inilah yang menjadikan umat Islam lemah. Ya. Takut mati, takut berjuang, takut berjihad di jalan Allah SWT. Jihad itu jangan hanya dikonotasikan perang ya. Pada saat kita menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Mengajarkan ilmu adalah bagian dari jihad ya. Jadi jihad itu artinya kan mujahadah, sungguh-sungguh di dalam menjalankan amal-amal agama. Mengajarkan ilmu yang baik ya. Mengajarkan ilmu yang baik ya. Sehingga pada saat orang umat Islam itu terkena penyakit wahan Mbak Maya ya. Terlalu cinta pada dunia, akhirat dilupakan, Allah dilupakan. Bagaimana Allah akan memberikan kemuliaan sebagaimana para nabi dan para sahabat dulu. Ya, sehingga seolah-olah kemuliaan itu dicabut oleh Allah SWT. Pada saat kemuliaan itu dicabut, maka keberkahannya hilang. Pada saat keberkahan itu hilang, maka banyak kejahatan merajalela, termasuk korupsi berada di mana-mana. Ya, korupsi itu dalam arti luas pencurian sebenarnya ya? Iya, betul. Ya, korupsi, maksiat, mencuri dan seterusnya. Ya, banyak ya, kemaksiatan. Karena tadi, ya, kalau dulu memang tokoh-tokoh umat Islam itu terkenal ya, termasuk Buya Hamka, termasuk Syekh Minangkabau itu apa dari Minangkabau itu. Dan Banten ya, Bantani ya, terkenal itu ulama-ulama yang diakui oleh ulama-ulama Arab ya, karena keilmuannya ya, luar biasa. Mudah-mudahan ya sahabat Rasi kita tidak terkena penyakit ini
wahan. Ya, condong, terlalu condong pada dunia. Ya. Lalu dengan perebutan tadi yang dimaksud perebutan umat itu maksudnya mungkin kayak ngeblok sana ngeblok sini atau gimana itu? Perebutan di sini adalah bagaimana umat Islam itu karena nggak punya ini Mbak, nggak punya kekuatan, ya akhirnya berusaha diambil kekuatan itu oleh umat-umat non-Islam. Maksudnya orang-orang kekuatan dalam arti jumlah umat atau seperti apa? Jumlah umat. Ya, jumlah umat Islam itu banyak. Ya, apakah jumlah umat saat itu sedikit umat Islam? Enggak, justru banyak. Hanya seperti buih karena nggak punya pendirian, nggak punya keimanan. Maksudnya mungkin ada semacam tarikan ke sana, ikut ke sana, tidak punya prinsip. Padahal kita sudah Allah kasih prinsip hidup, pedomannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini begitu ya, nggih. Oke. Lanjut, Mbak. Manfaat nggih, Pak Warno. Berikutnya hal yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim yang kedua adalah jangan tinggalkan zikrullah. Jangan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita itu tidak zikir itu dalam makna bahasa kan artinya kan ingat ya. Kalau kita enggak ingat pada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita? Ya. Allah perjelas ini, ingatkan ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat padamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah, jangan engkau kufur, jangan engkau ingkar. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan zikir itu menjadikan kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu bihi qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat pada Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Dan dzikir ini adalah merupakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Mungkin dalam pengaplikasian sekarang zikir yang dimaksudkan bukan hanya sekedar zikir yang diucapkan, tapi senantiasa mengingat bahwa kalau misalnya kita ada sesuatu yang bentuknya musibah atau apa seperti itu, selalu ingat bahwa ini semuanya sudah diatur atau seperti apa. Tapi mungkin pada saat-saat tertentu memang ya kita manusiawi begitu ya, mulai merasa resah, gelisah seperti itu. Lalu bagaimana untuk kembali berzikir tadi ya, untuk mengingat dalam arti yang lebih dalam tadi? Iya, zikir itu memang tidak hanya qomat kamit membaca la ilaha illallah ya, tidak hanya baca subhanallah. Zikir itu ada, kalau dibagi ada zikir dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan ya. Dengan hati. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat pada Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Jadi senantiasa ia aplikasikan zikir itu dalam kehidupannya. Boleh ia kerjanya adalah sambil zikir. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu adalah zikir. Ya, orang yang menginfakkan harta adalah bagian dari zikir. Zikir dengan perbuatan. Jadi jangan dimaknai zikir itu hanya sekedar membaca ya, bacaan-bacaan itu ya. Tapi dengan zikir itu sebenarnya gini Mbak Maya, sesuai dengan pertanyaan jenengan tadi. Orang yang banyak ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu punya filter, punya kekebalan atau imunitas untuk tidak melakukan kemaksiatan. Mencegah kemaksiatan. Karena senantiasa ingat
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa mengawasi. Jadi punya filter sebenarnya. Tapi yang namanya manusia, walaupun dengan dzikir kumat kamit setiap hari, setiap saat, tetap terjerembab dalam kemaksiatan. Ya, tetap. Ya, tapi pada saat ia melakukan kemaksiatan, ia segera disadarkan. Sadar kalau perbuatannya adalah perbuatan yang mengandung dosa, kemudian ia balik mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dzikir hendaknya jangan sampai kita tinggalkan, ya. Kita membaca kalimat misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, berarti kita sedang menanam pohon kurma di surga. Bacaan yang ringan di lisan dan berat di amal timbangan kebaikan, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1 menit kita baca itu sudah berapa ya? 1 menit 60 detik kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sudah berapa? Minimal 50 ya. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, 1 menit sudah berapa kita tanam pohon-pohon kurma di surga. Iya. Jadi jangan lupakan dzikir ya, dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di lisan, kemudian di hati dulu, di hati, di lisan, dan kemudian dalam di perbuatan. Baik, lebih jauh tentang perbuatan apa saja lagi yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin, tentunya masih banyak yang kita akan bahas selepas yang satu ini, Sobat Rasi Jamu. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara, masih di Khidmat Ramadan, masih bersama Bapak Budi Setiawan dan hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin. Ya, sebelum dilanjutkan Pak Budi, saya pengen bertanya tentang berwudu di kamar mandi. Iya. Waktu itu maksudnya gini, katanya tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi, dan di dalam niat berwudu itu kan ada asma Allah juga ya. Di sana termasuk ketika kita membaca bismillah. Nah, itu kan dianjurkan untuk membaca dalam hati. Cuman kadang-kadang kalau saya pribadi ya, di dalam hati itu apa ya? Kadang itu enggak kalau terucap begitu kan maksudnya jelas gitu ya, tapi kalau di dalam hati itu sepertinya kok agak kurang jelas begitu maksudnya. Itu gimana itu, Pak? Baik Mbak Maya ya. Terkait dengan wudhu di kamar mandi itu memang tempat yang kotor ya, walaupun bersih ya, tanda kutip ya. Walaupun kamar mandi hotel misalnya, walaupun bersih tapi memang kita memang tidak boleh membaca menyebut asma Allah. Al-Quran, termasuk menyebut asma Allah di dalamnya ya. Sehingga pada saat kita mau masuk kamar mandi aja kan, sebelum kita pada di luar kan doanya, membaca doa ya. Terus keluar dari kamar mandi, sudah keluar baru berdoa gitu ya. Nah, pada saat misalnya kenapa dikatakan tempat yang kotor? Karena memang itu tempat yang disukai oleh jin, ya, oleh setan. Ya. Pada saat adzan itu dikumandangkan, ya setan itu larinya kemana? Ke kamar mandi. Jadi adabnya pada saat adzan itu kita jangan di kamar mandi. Ya adabnya, kecuali kebelet Mbak ya, kebelet kok gak kuat. Ya monggo. Ya tapi jangan ini ya dijadikan diupayakan untuk tidak kebiasaan. Berada di sana, Termasuk untuk wudhu pun ya, karena memang nggak boleh menyebut asma Allah ya secara jahar, maka benar Mbak, tetap di hati, ya. Tetap dalam hati. Ya, niatnya itu tetap di dalam semua hati. Niat atau hanya ketika ada asma Allah saja? Semua niatnya. Saya salah selama ini kalau begitu. Tetap kalau di dalam kamar mandi ya, jangan ini ya. Kalau niat itu kan munculnya kan di hati ya. Niat itu pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa apapun boleh ya. Kalau kita minimal ya, yang disunahkan sebelum wudhu itu kan niat
bismillah, ya, niat. Bismillah itu kan ada lafadz Allah di situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh dijaharkan, cukup di dalam hati, ya, karena kita sedang berada di dalam kamar mandi. Ya. Itu yang kalau niatnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang tidak ada lafadz Allah nggak masalah, ya, disampaikan nggak secara lisan nggak ada masalah. Nah, selesai doa, selesai wudhu itu kan juga ada lafadz Allah itu, ada syahadatnya juga. Maka ya jangan doanya di dalam kamar mandi, selesai doa, keluar dulu baru berdoa. Gitu Mbak Maya ya. Terima kasih. Iya. Sudah, mau nggak dilanjutkan? Baik, Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hal yang tidak boleh ditinggalkan seorang mukmin yang ketiga adalah jangan tinggalkan doa, ya. Apalagi di bulan yang mulia ini, ya, bulan suci Ramadan, bulan yang mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa urusan apapun itu, urusan untuk kesuksesan, kebahagiaan kita di dunia, apalagi kebahagiaan kita untuk akhirat. Ya. Bila kita itu tidak berdoa, maka bagaimana kita akan dikabulkan, diistijabah permintaan-permintaan kita. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayajidu jahannamu dakhirun. Ya. Di ayat ini Mbak Maya dan sahabat Rasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi kita harus yakin doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi manusia yang lemah. Ya, dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan pada kita, hadis yang dari Abu Hurairah, ya, ajasun nas man ajasu anid doa. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah di dalam berdoa. Paling lemah di dalam berdoa, ini maksudnya lemah dalam berdoa itu ada beberapa kategori, Mbak. Lemah, dikatakan lemah dalam berdoa itu memang ia tidak berdoa, seolah-olah ia nggak punya keinginan, dia nggak butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal siapa sih manusia yang tidak membutuhkan, tidak butuh, tidak punya hajat, tidak punya keinginan? Sombong ya? Ya, sombong. Ya, orang yang nggak berdoa itu benar, Pak, orang yang sombong. Ya, jadi dikatakan lemah dalam berdoa itu kategori yang pertama adalah yang tidak pernah berdoa, jadi lemah. Yang kedua, dikatakan lemah dalam berdoa itu adalah tidak rutin doanya. Doa sekali, dua kali, tiga kali nggak dikabulkan, selesai, nggak dilanjutkan. Putus asa. Tidak diterima. Ini berarti kan lemah nih, lemah di dalam berdoa. Yang kedua. Yang ketiga, lemah dalam berdoa itu adalah tidak khusyuk di dalam doa. Ya, tidak khusyuk di dalam doa. Kadang kita itu doa apalagi dengan bahasa Arab, Mbak, kita nggak tahu apa yang kita minta. Ya. Iya. Benar, Mbak, ya. Gak tahu artinya. Gak tahu apa yang kita minta. Bagaimana Allah akan mengabulkan sementara kita nggak tahu apa yang kita minta. Hambaku kayaknya kan jaluk opo. Gak tahu. Baik. Tentang doa ini, saya pernah mendengar bahwasanya doa yang yang sebaik-baiknya itu yang detail. Artinya kalau misalnya kita kayak minta dimudahkan, apa ya yang dimudahkan? Minta dimudahkan urusan yang mana, seperti itu ya. Kadang-kadang bahasa kasarnya mungkin katanya seperti itu. Nah, sedetail apa sih doa yang seharusnya kita panjatkan itu gitu ya. Tapi sabar dulu, masih ada beberapa informasi kita akan hadirkan selepas ini. Jangan kemana-mana, sahabat Rasi. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia.
Baik, saudara masih di Khidmat Ramadan, masih bersama Pak Budi Setiawan juga ya. Tadi tentang doa, seberapa detail sih seharusnya doa yang kita panjatkan? Kalau terkait dengan adab doa memang tidak dijelaskan harus sedetail mungkin Mbak ya. Karena Allah itu kan maha mengetahui setiap kebutuhan hambanya ya. Bahkan di dalam hati itu bisa terdengar. Allah maha mengetahui. Yang mengetahui isi hati manusia itu Allah. Malaikat pun nggak tahu. Misalnya kita berdoa, maksudnya ala kadarnya ya, ala kadarnya mudahkanlah misalnya. Di dalam hati kita kan ingin menyampaikan banyak hal, seperti kayak kita misalnya curhat kepada seseorang kan kita mau mengucapkan banyak, tapi kan tidak mungkin kita ucapkan seperti itu kepada Allah gitu. Jadi sebenarnya sudah sampai gitu. Insya Allah sampai, tapi bukan berarti pada saat paling nyampe atau doa secara global saja. Ya tidak seperti itu juga. Yang jelas kita hendaknya mengulang-ulang doa itu. Kalau kita anggap penting dan kita sangat membutuhkan agar Allah segera kabulkan, ulang minimal sebanyak 3 kali. Ya ulang. Dan boleh sedetail mungkin boleh. Ya minta keluasan apa rezeki yang bagaimana. Rezeki pengen jadi ini. Enggak apa-apa sedetail mungkin. Ya Allah itu suka dicurhati Mbak. Pada saat kita punya masalah itu kadang kan larinya kita pertama pada orang. Pada orang lain, pada teman. Kenapa kita tidak lari pertama pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pemberi solusi? Baik. Berarti sangat dianjurkan ya untuk bisa mengatakan segala isi hati. Kita tumpah ruahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tumpah ruahkan segala isi hati kita di sepertiga malam yang terakhir, di keheningan malam pada saat kondisi orang-orang tidur sunyi, kita sendirian khalwat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu bukan dalam bentuk doa, bukan permintaan, tetapi hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita seperti itu. Boleh. Enggak apa-apa. Keluh kesahnya pada Allah saja, jangan pada manusia. Iya. Baik. Itu Mbak ya. Jadi ini terkait dengan doa sahabat Rasi, momen-momen Ramadan ini jangan kita tinggalkan doa ya. Doa apapun itu Allah suka. Allah suka kan rintihan hambanya yang berdoa kepadanya. Dan sebagai satu kalimat penggembira ya, dalam hadis itu dikatakan tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa yang tidak berisikan dosa dan tidak pula memutus hubungan kekeluargaan, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 1 dari 3 perkara. Apa itu? Doanya segera dikabul. Yang kedua, doanya disimpan oleh Allah di akhirat. Dan yang ketiga, dijauhkan dari kejahatan yang sama darinya. Hadis riwayat Hakim. Jadi kita doa sepanjang doa kita bukan dalam rangka kemaksiatan, bukan dalam rangka memutus hubungan kekeluargaan, Allah akan kasih 3. Segera dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan, Allah simpan doa itu menjadi pahala-pahala dan nanti akan diberikan pada saat kita di akhirat dengan doa itu. Sehingga ada orang yang begini Mbak, saking pahamnya hadis ini, ya Allah, saya berdoa kepadamu, jangan kau kabulkan di dunia, kabulkan saya di akhirat. Ya, dari pahala-pahala dari doa yang aku panjatkan di dunia yang tidak engkau kabulkan. Yang ketiga adalah mungkin diwujudkan dengan hal yang lain atau dijauhkan dari kejahatan, mara bahaya ya. Ini luar biasa ya, doa itu tidak akan pernah merugi orang yang berdoa. Baik, mungkin bisa kita langsung ke penutup Pak Budi. Baik, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Ramadan yang ke-26. Kalau Ramadan tahun ini itu 29 hari, berarti kita insya Allah tinggal 3 hari lagi. 3 hari atau 27, 28, 29, 3 malam lagi. Ya, mari kita manfaatkan, optimalkan hari yang tinggal 3 atau malam yang tinggal 3 malam ini kita optimalkan di dalam mengabdikan diri, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal ibadah. Dan kita berharap sahabat Rasi, amal-amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan kemudian Allah istiqomahkan kita untuk menjalankan amal-amal ibadah di 11 bulan yang lainnya. Jangan tinggalkan sabarasi sebagai kita sebagai seorang mukmin, jangan tinggalkan syukur, senantiasalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan tinggalkan zikir, senantiasalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Dan yang ketiga adalah jangan tinggalkan doa. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun itu. Karena doa itu adalah sangat menguntungkan kita. Tidak dikabulkan di dunia, yakinlah mungkin diwujudkan dengan hal yang lain. Kita terhindar dari mara bahaya atau dalam bentuk pahala. Kita harus yakin tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Demikian Mbak Maya dan Sabarasi. Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, selama 4 kali saya menemani ya Sabarasi sekalian, ada yang kurang pas ya, mohon dimaafkan. Demikian Mbak Maya. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saudara sih, itu tadi Khidmat Ramadan edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.